A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Al-ayat. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat menyanggahnya, maka tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas rububiyah terhadap segala sesuatu. Pernah Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama yang masyhur dengan banyak buku-bukunya di Indonesia, sudah banyak diterjemahkan. Itu jalan menuju ke satu tempat, lalu dia lewat di semak belukar. Dan dia temukan di semak belukar itu ada seekor ular yang matanya buta. Ketahuannya kena kelopak mata yang terbuka, dua-dua matanya berwarna putih. Ibnu Qayyim mengatakan ular ini sedang buta. Lalu dia bilang dalam dirinya sendiri, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini. Lalu diikuti sama dia. Ular itu rupanya tidak merasa kalau ada manusia ikutin. Ibnu Qayyim ikutin pelan-pelan. Ular ini jalan terus dengan mata buta, dia tidak tahu ke arah mana. Sampai tubuhnya tersentuh sebuah batang pohon besar. Kemudian dia naik merayap ke atas sampai tiba di batang pohon. Tiba di batang pohon, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke atas batang pohon ini, lalu saya melihat ada seekor anak burung yang sedang membersihkan sayapnya, yang tidak menyadari kalau ada ular di sebelahnya. Ular pun dengan mata buta tidak tahu kalau ada burung, tapi tiba-tiba saja dia mencium bau mangsanya si ular ini, lalu dia menyergap burung tersebut dan dia memakannya. Kata Ibnu Qayyim, segala puji bagi Allah yang telah menyiapkan makanan bahkan untuk ular yang buta matanya. Seorang ulama tabi'in yang lain pernah selesai kerja di kebun kurmanya, capek, letih sekali. Lalu dia berdoa sama Allah, dia keluar dari kebunnya, duduk di pinggir sungai. Dia mengatakan, ya Allah, semoga Engkau memberikan hasil maksimal dari perkebunanku ini. Lalu Allah ingin perlihatkan kepada dia keajaiban. Di depan mata dia di sungai ada batang pohon yang sedang ngapung. Di atasnya ada seekor burung bangau. Burung bangau itu matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon yang sedang jalan di atas sungai. Apa kata orang ini? Saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki burung bangau ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu dia tunggu sejenak. Tidak lama kemudian ada burung elang dari jarak jauh terbang mencengkram ikan di dekat batang pohon tadi. Waktu dia terbang kembali, cengkramannya lepas, ikannya jatuh pas depan burung bangau di atas batang pohon tadi. Lalu burung bangau mencium bau ikan, dia tinggal turunkan kepalanya lalu dia memakan ikan itu. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan terhadap bahkan kepada burung bangau yang buta pun. Apalagi kita manusia. Ada seseorang pernah datang Bapak Ibu sekalian kepada seorang syekh di Saudi. Dan dia bilang, saya orang miskin syekh, minta bantuan. Kata syekhnya, kau orang kaya. Dia bilang yang kedua kali, saya orang miskin syekh. Syekhnya bilang, syekh ini kalau kita kiai, ustaz. Kamu orang kaya, kata syekhnya. Ketiga kali orang ini bilang, saya orang miskin syekh, saya butuh bantuan. Kata syekhnya, kau orang kaya. Yang keempat kali dia bilang, syekh, dari mana anda bisa lebih tahu keadaan saya? Saya demi Allah orang miskin, saya lebih tahu keadaan saya. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Lalu dia bilang, bisa anda terangkan? Kata syekhnya, tentu bisa. Mau kau saya hitung kekayaan Allah yang diberikan kepada kamu? Dia bilang, iya. Baik, berapa jari-jari tanganmu? Dia bilang 10. Kata syekhnya, mau enggak tanganmu, jarimu satu saya potong, saya berikan untuk kau 1 juta real. Mau enggak? 3,5 miliar satu jari, potong tapi kasih ke saya. Dia bilang tidak mau syekh. Baik, kau punya 10 jari, berarti kau punya 10 juta real, 35 miliar. Mau enggak matamu satu saya congkel, saya kasih 1 juta real? Tidak syekh. Baik, kau punya 2 juta real, kupingmu satu saya potong 1 juta real. Enggak mau, semua enggak mau. Kata syekhnya, tubuhmu ini miliaran real, kamu kaya raya, kamu tinggal keluar cari makan dan minum saja, nggak lebih dari itu. Allah pencipta sudah menyiapkan segala kebutuhanmu, tidak boleh mengeluh. Semut aja di lubangnya Allah kasih makan, apalagi kita gitu. Cuma manusia banyak tidak mengenal Tuhannya. Makanya pentingnya memahami masalah tauhid. Bagaimana kita meyakini Allah ada dan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kita sudah bacakan tadi supaya muncul keimanan itu. Karena keimanan kepada Allah kalau sudah muncul, orang bodoh menjadi pintar, orang takut jadi berani, ya. Orang yang buruk menjadi baik, orang yang pelit jadi dermawan, berubah semua dengan keimanan.